karena kesempatan yang diberikan bagi kami untuk bersama-sama mengikuti uh, pengajaran mengenai firman Tuhan. Bapa di surga, kiranya layakkan kami, pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang dibicarakan, apa yang direnungkan oleh Om Roli boleh menjadi kekuatan bagi tiap kami masing-masing. Sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan lewat roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk rekan-rekan kami yang mungkin berhalangan karena satu atau lain hal, kiranya Tuhan juga menyertai dan menjaga mereka. Kami serahkan akan pertemuan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kiasmus dari perumpamaan ini ya, ini luar biasa sastranya dari namanya Kiasmus, sastra Yahudi. Jadi dia mulai dari ayat pasal 1930, di sini ditulis tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Itu A. A koma di atas apa itu action, A action pasal 20 ayat 16. Sama bunyinya tapi terbalik ya. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Luar biasa ya, dia ada bookends-nya. Mulai dari terdahulu terakhir, kemudian terakhir terdahulu. Ya, baru masuk di B. B ayat Matius 20 ayat 1. Ini sejajar dengan B aksen 2015. Itu nanti dijelasin terakhir ya. Baru masuk di C 20 ayat 2 kita baca ya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Nah, C sejajar dengan C aksen ayat 20, 13 dan 14. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Nah, di atas sepakat sedinar sehari, di sini. Jadi, klop ya. Artinya ayat 20 ayat 2 dengan 20, 13 dan 14. Kemudian D sama D aksen ya. Pasal 20 ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi yang orang-orang lain menganggur di pasar. Ia masuk di aksen pasal 20 ayat 10, 11, 12. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Itu mereka, itu pagi ya, mulai dari pagi dan jam 9 termasuk. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada Tuhan itu. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Baru E, 20 ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Baru masuk action 29. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Jadi sama ya. Kira-kira pukul 5 dan mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Jadi luar biasa. Ini sastra ini punya pasangan masing-masing yang saling menerangkan ya. Nah, akhirnya akan ketemu biasa kalau yang begini senternya yang perlu sangat diperhatikan. F ya. Senternya F.
ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, sehingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi ini luar biasa. Tuhan sengaja bilang, panggil yang terakhir dulu. Yang mulai jam 5. Karena ada maksud di situ. Karena dengan dipanggil yang jam 5 dulu dan dibayar yang sama, orang-orang yang terdahulu akan melihat, loh, yang cuma 1 jam dibayar 1 dinar. Pasti yang mereka-mereka yang terdahulu pasti akan lebih banyak. Ternyata tidak. Nah, inilah masalah. Mereka bilang itu tidak adil. Baru Tuhan bilang, kenapa tidak adil? Kita kan sudah ada pembicaraan, sama-sama setuju. Sudah sepakat. Apanya yang tidak adil? Nah, disinilah memang kalau itu upah karena gaji karena upah, memang ada ketidakadilan. Kalau kita melihat gaji dengan upah yang tetapi yang mau ditekankan Yesus di sini bukan upah. Kenapa? Karena cerita sebelumnya Petrus menanyakan, kita sudah meninggalkan semua, apa yang kita peroleh? Karena sebelum Petrus ada anak muda datang, bagaimana untuk masuk ke dalam untuk jadi selamat? Tuhan Yesus bilang, jual semua hartamu, baru ikut aku. Wah, dia menyesal, dia tidak mau ikut. Nah, akhirnya murid-murid, oh siapa yang bisa selamat? Tuhan bilang, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, baru Petrus tanya, kami sudah tinggalin semua loh ini. Apa yang kami harus dapat? Nah, Tuhan Yesus bilang, kamu akan memimpin nanti kalau sudah datang akan menjadi memimpin 12 rasul itu ya. Dan akan dibalas dengan 100 kali lipat. Tetapi yang baru Tuhan kemukakan ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, di sini Tuhan Yesus mau menekankan, kalau mau ikut Tuhan, itu yang paling penting bukan upah. Tetapi kalau mau ikut, ya ikut. Rasa syukur karena kamu sudah diselamatkan. Nah, berikan dirimu, karena Yesus telah memberikan diri. Nah, itulah cerita yang banyak orang bilang tidak adil karena salah mengerti dengan perumpamaan ini. Nah, ayat 19, 20, pasal 20 ayat 1 dan pasal 20 ayat 15, B dan B aksen begini. Ayat 1 ya saya baca. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, biasa kalau orang pada saat itu mendengar kebun anggur, udah pasti itu metafora orang Yahudi, orang Israel. Karena metafora itu kita nggak tahu, tapi mereka pasti tahu. Apa sih artinya kebun anggur itu? Kalau kita baca di Yeremia 2 ayat 21, saya bacakan Yeremia ayat 2 ayat 21. Namun aku, Tuhan maksudnya, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Itu bangsa Israel. Sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk. Pohon anggur liar. Jadi ada banyak sekali, ada di Hosea 10 ayat 1, ada di Yesaya pasal 5, itu menerangkan bagaimana kebun anggur untuk diperuntukkan kepada Yahudi, tetapi yang dimaksudkan Tuhan pokok anggur pilihan, tapi berubah menjadi pohon yang berbau busuk.
Jadi memang keadaan Israel itu Tuhan punya kesayangan, tetapi mereka begitu tegar tengkuk dan melakukan banyak hal yang melawan Tuhan. Nah, kenapa dikomparkan dengan ayat 15? Tidakkah aku bebas mempergunakan milik menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Kalau bahasa Inggrisnya, eye evil. Artinya mata yang jahat. Ya. Nah, inilah salah satu ciri khas kebun anggur yang busuk itu, yaitu mereka iri hati. Mereka yang mendengar pada zaman itu termasuk kita. Karena iri hati ini kita tidak bisa kendalikan kecuali kita bergantung kepada Tuhan. Gampang sekali kita bisa iri hati. Dan setelah kejadian ini, murid-murid setelah Yesus naik ke surga, ternyata salah satu contoh iri hati itu bisa terselesaikan, salah satu contoh Petrus atau semua murid tidak dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus selama hampir 3 tahun setengah. Dia dikhususkan pimpin sendiri oleh Roh Kudus di bagian Arab sana sekitar 2 tahun ya. Tapi dia begitu hebat dipakai Tuhan, tidak ada kelihatan di Alkitab atau di firman ditulis murid-murid cemburu. Karena mereka sudah belajar tentang apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 20 ini. Termasuk Petrus yang ditegur oleh Paulus di Galatia. Waktu dia bilang kamu munafik, termasuk Barnabas. Tapi akhirnya Petrus di 1 Petrus, 1-2 Petrus itu dia memuji Paulus. Jadi dia tidak ada rasa iri dengan apa yang Paulus tegur dia di muka banyak orang, kamu munafik. Nah, tidak ada rasa cemburu. Kita baca ya supaya, karena sudah terlatih dari ajaran Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu makan bersama-sama orang yang tidak bersunat. Tetapi begitu datang murid-murid dari Yakobus dari jadi Galatia, mereka di Galatia nih. Murid-murid Yakobus dari Yerusalem datang. Begitu Petrus lihat ada murid-murid dari Yakobus datang dari Yerusalem, oh dia langsung pindah keluar dari kumpulan orang tidak bersunat, pergi kepada orang yang bersunat. Nah, di sini Paulus tegur. Kita baca ayat 13 saja. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat mereka bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas. Kefas ini artinya Petrus punya nama yang lain ya. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, begitu banyak orang. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Keras ya. Ya bilang munafik termasuk Barnabas. Tapi di 2 Petrus 3 ya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Jadi Petrus ya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Jadi Petrus, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Memang banyak sekali kan kesukaran di Roma. Dia punya surat Roma itu sulit ya. Memang nggak gampang untuk belajar itu. Sehingga, ya
2 Petrus 3 berapa? 15 sama 16. Ayat 15-16. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi surat-surat Paulus ini sulit menurut Petrus. Dan banyak orang yang karena tidak mengerti memutarbalikkan. Bahayanya itu orang belajar surat dari Petrus kalau nggak benar-benar ya mereka akan memutarbalikkan tuh masalah itu. Masalah apa yang dimaksud oleh Roh Kudus melalui surat. Nah ini yang tadi ya. Yang senternya ayat 20 ayat Matius 20 ayat 3 hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka mulai dengan yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Bookends-nya di pasal 1930 dengan pasal 2016. Tetapi banyak terdahulu dan akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Tapi di pasal 20 ayat 16 dibalik. Dan demikianlah orang terakhir akan menjadi terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Sama artinya, cuma dibalik. Karena permainan kata aja ya. Setelah Yahudi Kiasmus itu membacanya dia pasang-pasangkan, baru yang di tengah itu yang mengandung arti supaya kita memperhatikan. Ternyata ini yang masuk terakhir 2 kali diberikan. Pertama dibayar lebih dahulu, kedua dibayar 1 dinar. Sama dengan yang lalu-lalu. Jadi ada 2 keuntungan ini yang terdahulu. Ya, banyak orang yang sudah menjadi orang Kristen, bekerja sudah lama menjadi pelayan orang Kristen. Bisa aja yang terdahulu jangan merasa minder. Yang maksudnya yang baru-baru masuk, baru-baru melayani, jangan merasa minder dengan yang sudah hebat-hebat di atas. Karena upah dengan apa yang Tuhan hargai, yang penting kita ikut dengan ucapan syukur. Dan kita mengikut dengan sukacita dan sepenuh hati, sama dia punya nilai dengan yang sudah lama. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau sumbang saran? Kita tadi malam sekitar jam 10:30, antara 1 jam sampai 11:30, tahu-tahu kita bertamang telepon. Langsung dia cerita, dia punya pendeta Presbyterian di Redlands, California, sedang sakit. Jadi dia hampir 3 minggu nggak bisa jalan. Kalau berdiri mau jatuh, sakit. Nah, akhirnya mereka bikin kunjungan ini jemaat. Terus jemaat itu bersama 2 elder, 2 penatua. Kalau di Presbyterian bilang elder kan. Nah, yang satu lama, yang satu baru. Nah, jadi ada kaitan sama sekali dengan kita punya Bible study sore ini waktu California. Jadi tengah malam dia bilang begini loh, aduh kok kita hanya enggak enak. Orang Manado, kita boleh bercerita? Oh boleh, kenapa? Nah, dia cerita kronologinya bahwa itu tadi saya bilang pendeta, dan mereka kunjungan. Sampai di sana, di rumah pendeta, jemaat, dan dia sendiri sebagai teman itu mempersilahkan yang lama, elder yang lama untuk memimpin doa. Dan ya mungkin sedikit renungan dan kita menyanyi. Nah, yang teman yang telepon saya yang baru masuk itu, sampaikan ke dia bilang begini, silakan Pak. Dia nggak gubris, diam aja. Sampai bikin doa berantai, dia nggak mau ambil bagian. Nah, terus dia bilang, bagaimana menurut kamu? Saya langsung bilang, itu iri hati. To the point.
Karena selama ini kayaknya dia kamu yang masih baru dan lebih muda dari dia, kamu bisa baik dalam memimpin renungan, berdoa, sambutan kamu bisa. Dan dia kayaknya mau di apa namanya dihormati ya. Nah, dalam hal ini seperti Ruli bilang tadi, masuk yang terdahulu dan yang terakhir, Tuhan itu adil karena sudah kalau di sini bilang sudah apa? Sudah komitmen, sudah janji bahwa sudah make it, tidak bukan bayar per jam, per hari, bukan per jam. Lama sekali dia mengadu ke saya. Jadi dalam pelayanannya dia agak kecewa dengan dia punya teman sesama elder gitu, sesama penatua. Kenapa? Saya bilang kamu jalani terus saja. Yang penting kamu ikut rule aja gereja itu aja. Kamu ikut. Nah, saya pikirin dia kalau dia memang dia kelihatan kurang senang karena dia anggap bahwa dia masih baru. Prinsip pertama, mengikuti Yesus atau melayani dalam kerajaan surga, fokusnya bukan pada upah. Halo? Ya, silakan. Kita di gunung ini jadi putus. Oh, jadi iya, iya. Kita ada cross hill, potong gunung. Jadi itu aja. Jadi dalam gereja itu bisa terjadi kok. Ya, terjadi begitu. Jadi itu aja. Terima kasih. Masih banyak gunung kita melewati. Oke, ya. Oke, Paul. Ya. Jadi kenapa bukan terutama upah ya? Di sini dibilang begini. Setiap orang mau melayani tetapi masih berpikir tentang mendapat, sesungguhnya dia bukan pelayan. Karena natur dari pelayanan itu sesungguhnya adalah memberi, bukan menerima. Nah, ada ayat ya. Misalnya Lukas 17 ayat 10. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, itu perkataan Tuhan Yesus. 9 ayat 18 ya. 1 Korintus 9 ayat 18. Nah, ini dia. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh beritakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, itu maksudnya dari perumpamaan ini kan. Karena apa yang harus dilayani itu yang tugas seorang pelayan. Nah, Petrus belajar banyak tentang apa artinya mengikut ya. Jadi dia bukan mendapat tapi memberi hidupnya. Kisah 3 ayat 6 ya, Petrus. Kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi apa yang ada di dia itu yang dia berikan. Dia sudah sadar karena dia punya pertanyaan yang pertama. Kami sudah meninggalkan perahu, semua apa kami tinggalkan. Apa upah? Apa yang kami dapatkan? Tapi Tuhan janji kamu akan dapat ini. Tapi Tuhan Yesus tekankan. Yang terdahulu akan yang terakhir, terakhir akan yang terdahulu. Yang paling penting ikut memberi diri. Bukan mengharapkan. Itu yang Tuhan Yesus. Dan karena pelajaran ini Petrus sudah mengerti dan dia melakukan. Apa? Tapi karena upah adalah otoritas dari Tuhan, Tuhan pasti tidak akan membiarkan. Oke, itu kali yang ada. Siapa yang tahu di ayat mana itu? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, itulah seorang pelayan ya. Jadi jangan mengharap upah karena kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Dengan motivasi ucapan terima kasih, kita telah diselamatkan dan
lakukanlah. So, ya, ada tanggapan? Ya, kalau soal iri hati di mana-mana di gereja pasti ada tuh. Jadi ada kita punya saudara karena dia udah lama di majelis, udah bertahun-tahun. Begitu dia waktu pemilihan majelis dia diganti, dia terus meraju. Akhirnya jadi Pantekosta dia. Aduh. Ya, Terus pakai dapat doktrin yang lain, mengikuti doktrin yang lain. ya. Ya, memang doktrin itu boleh berlainan, tapi kita jangan saling menyalahkan ya. Oh iya. Waduh. Iya juga ada doktrin itu. Iya, iya, Dia bilang kan dia nggak pakai itu doktrin. iya.